sudut pandang kita. Didukung oleh Masih bersama saya Anton Pradana dan juga Andin. Ini selaku seseorang yang memang berkecimpung di Kepulauan Seribu dan suka diving di sana nih, iya kan? Oke, Din, ini lanjut lagi. Tadi kan kamu sudah menceritakan tentang ternyata Kepulauan Seribu itu seseru itu ya untuk aktivitas sportnya. Tadi kamu udah jelasin tentang aktivitas sport, bahkan sampai ada untuk orang-orang yang pengen ya berkunjung aja, wisata aja, lihat-lihat ada. Sebetulnya di sana selain sportnya apa aja sih? Kuliner kah atau apakah wisata yang memang bisa kita gali di sana, wisata baharinya? Kalau di Pulau Pramukanya itu sendiri kita ada namanya Taman Nasional juga. Di daerah Pulau Pramuka itu memang ada area Taman Nasional. Dan Taman Nasional ini juga memiliki konservasi penyu. Jadi rescue kalau penyu-penyu ada yang sakit atau ada yang luka itu mereka ambil, mereka rehabilitasi dan mereka rilis kembali ke laut. Itu mereka pakai BPJS nggak? BPJS gimana tuh ya? Kadang kalau semua dipasangin BPJS juga PR. Oke, lanjut. Terus selain penyu juga kita juga punya hutan mangrove. Hutan mangrove. Jadi di wilayah Taman Nasional itu di belakang Pulau Pramuka, selain kita bisa lihat konservasi penyu, kita juga bisa lihat taman bakau, hutan bakau kayak gitu. Oke, jadi selain itu berarti mereka bisa ke hutan-hutan itu, Ya, jalan-jalan, foto-foto. Oke, jadi lebih ke penyu. Apa aja selain penyu? Mungkin ada yang lain, mungkin kayak misalnya udang kah, pada penangkaran udang mungkin, atau ikan-ikan yang lain. Kalau penangkaran sih nggak gitu banyak ya. Mungkin kalau memang penasaran pengen lihat penangkaran ikan atau misalkan budidaya ikan, itu ada di seberang Pulau Pramuka ada restoran namanya Nusa Keramba. Itu di keramba mereka itu ada beberapa ikan yang bisa dilihat. Cuma selain itu nggak terlalu banyak sih. Oke, tapi yang di sana yang paling terblow up atau memang orang tertarik adalah lebih ke sportnya. Lebih ke aktivitas wisatanya. Kalau untuk kulinernya gimana? Kulinernya cukup oke, enak-enak makanannya. Apalagi kalau misalkan kalian stay overnight, terus malam itu biasanya ada agenda bakar-bakar. Oke. Jadi biasanya kalau sore-sore sekitar jam 4 sampai jam 5, nelayan tuh banyak yang pulang mancing. Dan kebetulan lokasi dive center kita itu di depan dermaga. Jadi banyak kapal-kapal nelayan yang sandar di sana. Jadi kalau nelayan udah balik mancing, itu biasanya dijajarin ikannya. Jadi kita bisa lihat ikan mereka dapatnya apa aja. Kalau kita tertarik sama ikan yang mereka tangkap, kita bisa bayar, kita bisa beli, dan kita bisa bakar. Langsung barbecue di sana ya. Barbecue, betul. Barbecue itu menarik sih, pengalaman yang asik. Nah, berarti untuk lo stay overnight di sana di Kepulauan Seribu ini, aku karena memang belum punya pengalaman di sana ya. Apakah itu sangat ramah untuk kita kalangan anak muda? Ya kan? Apa memang sebetulnya perlu budget yang lebih lagi untuk bisa menikmati keseluruhan wisata di sana? Nah, kita juga memiliki banyak penginapan. Range harganya juga macam-macam. Tapi sudah banyak banget penginapan di Pulau Seribu atau di Pulau Pramuka itu sendiri yang memang sudah standarnya udah cukup baik lah, cukup bagus. Ada penginapan namanya Royal Mermaid, ada juga Villa Safir, Villa Sair, ada juga kalau misalkan pengen lebih yang bagus lagi, kita punya salah satu penginapan yang modelnya kayak glamping, itu namanya Seribu Resort. Nah, Seribu Resort ini lokasinya pas banget depan pantai. Jadi kalau misalkan kamu nginep di Seribu Resort, itu bisa langsung main di pantainya kayak gitu. Oke, jadi kita bisa pilih sesuai dengan ini ya. Tapi ramah kan? Maksudnya ramah untuk anak-anak muda nggak? Oh, ramah banget, ramah banget. Bisa disesuaikan ya? Bisa disesuaikan. Bahkan untuk yang apa namanya yang memilih ikan dan lain sebagainya itu pun juga masih aman, harganya masih affordable. Masih. Kita nggak bilang murah ya, affordable masih bisa. Masih affordable masih. Dan kamu juga kalau misalkan pengen lebih budget friendly lagi, bisa ikut namanya open trip. Jadi misalkan ada private trip sama open trip. Kalau private trip biasanya ini kita ngomong tentang snorkeling dulu ya. Kalau kamu pengen snorkeling ke Pulau Pramuka, ada namanya private trip, which means kapal yang kamu gunakan untuk snorkeling itu hanya untuk kamu dan grupmu. Tapi kalau kamu mau ikut open trip, biasanya satu kapal untuk snorkeling ini dibagi untuk beberapa grup. Jadi sharing yang menyebabkan harganya jadi jauh lebih murah kayak gitu. Jadi yang penting adalah kalau grup-grupan malah lebih murah. Lebih murah kayak gitu. Nah, pertanyaan aku, kalau gitu ya, kalau untuk kita nih, untuk kita yang pengen ke sana, biasanya untuk orang-orang yang best time-nya itu kapan? Waktu yang tepat untuk ke sana? Best time untuk datang ke Pulau Pramuka, especially scuba diving ya, karena visibility dan kondisi laut di bulan
Maret, Musim. April, Mei itu lagi bagus-bagusnya. Visibility-nya biasanya kita mungkin ya biasanya ya 7 sampai 10 meter. Cuma kalau di bulan itu bisa sampai 20 meter lebih. Wih. Udah kayak aku diving di bulan-bulan itu udah ngerasa kayak kok aku kayak di Bali ya, kayak gitu. Karena visibility lagi bagus banget, jernih banget airnya. Maret, April, Mei. Nah, tapi sebenarnya kalau kamu bilang, kita kan agak keruh dan berlumpur. Apa sih sebenarnya yang membuat apa ya? Itu kan berarti faktor kekurangan dari si Kepulauan Seribu itu sendiri akhirnya membuat visibilitasnya terbatas. Sebenarnya apa yang faktor yang membuat dia jadi seperti itu? Apakah memang sudah dari sananya seperti itu atau mungkin ada sebenarnya ada industri atau yang mengganggu mereka di sana gitu. Jadi biota lautnya jadi terganggu gitu. Apakah ada faktor itu juga? Yang membuat visibility kita agak buruk, yang aku bilang tadi, karena kita lautnya air dangkal, jadi memang sedimennya tercampur lumpur. Kalau misalkan ada angin, itu mereka sedimennya naik, gitu. Dan karena tercampur lumpurnya itu, jadi mereka turunnya tuh lama, karena pasir kita nggak berat. Beda kalau kayak kamu di Bali juga memang ada season yang mereka visibility-nya kurang baik juga, tapi memang kalau di Bali itu kamu ibarat diving terus kamu kicking atau finning yang nggak bener ngaduk pasir, itu dia turunnya jauh lebih cepat karena pasirnya lebih berat daripada pasir kita di Kepulauan Seribu. Oh, I see. Nah, berarti kalau kita misalnya pengen nih, tadi tempatnya Mazu Divers. Mazu Divers. Jadi kalau misalnya kita pengen ke sana, langsung pengen tahu nih kita masih untuk orang awam lebih mudah dengan langsung ke Mazu Divers gitu. Boleh. Jadi kalau misalkan kamu memang belum pernah, karena memang kita dive center yang memang fokus di scuba diving ya. Kalau memang kamu belum pernah melakukan scuba diving, itu kita ada program trial yang kita bahas tadi namanya Try Scuba. Dan kalau memang kalian tertarik bisa langsung kontak Mazu Divers, terutama kalau yang mau nyobanya langsung di laut ya biar bisa lihat ikan. Karena kita juga bisa trial scuba di kolam. Cuma kan kalau di kolam kan ubin doang ya, nggak enak. Bener, lebih baik di laut. Beruntung ketemu bisa penyu yang aku bilang tadi, lazy turtles. Kalau beruntung bisa ketemu. Nah itu bisa langsung melalui kita, nanti kita arrange semuanya, kita bantu, dan semoga experience-nya jadi experience yang menyenangkan kayak gitu. Dan juga berkesan juga. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang membedakan either kita nyelam di pasti beda ya. Kalau di kolam sama di laut asli nih yang paling beda apanya? Hal yang paling beda kalau sense-nya gimana tuh? Scuba diving di laut dan di kolam, yang pertama hal yang dilihat. Kalau di kolam kamu juga bisa lihat ubin. Jadi rasanya kayak this is not fun. Tapi kalau misalkan kamu di laut, kamu turun aja nih, baru mulai turun, baru kita pengenalan skill, itu kamu bisa lihat ikan berenang di samping-samping kamu. Kalau beruntung juga bisa lihat ikan yang jarang dilihat, contoh kayak pipefish, ada jenis ikan namanya pipefish. Kalau beruntung bisa lihat hal-hal seperti kayak gitu. Kalau misalnya secara experience-nya sendiri, kalau kita di luar dari penglihatan, tapi yang kita rasakan mungkin arus dan lain sebagainya, apa airnya atau gimana? Jadinya beda kan, air tawar pasti akan beda dengan air laut. Funnily enough, banyak orang yang ngerasa kayak kalau diving atau main di air laut tuh kalau kena mata lebih perih. Iya benar. Tapi realitinya adalah sebenarnya yang bikin mata kita perih itu satu, bisa sunscreen yang kita pakai. Karena kalau misalkan kita berenang di kolam sama di laut, menurut aku pribadi tergantung dengan kolamnya juga. Kalau misalkan kadar kaporitnya tinggi, bisa lebih perih di mata. Tapi other than that, kalau misalkan ngomong scuba diving itu sendiri, memang kalau misalkan di kolam itu lebih aman. Kenapa? Karena itu controlled environment. Istilahnya ya kamu ya di situ-situ aja. Kalau di laut, kamu bisa ngadepin yang namanya arus, yang namanya ombak, itu kan kita nggak tahu juga kayak gitu. Tapi if you want to try scuba diving di laut, tenang aja karena pasti akan ditemenin sama instructor buat selama program kalian berjalan kayak gitu. Oke, jadi kalau di laut tuh akan more fun, lebih menyenangkan juga. Dan juga kalau misalnya di dalam laut itu sebenarnya akan lebih susah ya? Lebih susah atau lebih mudah sebenarnya? Kalau susah sama mudah itu satu question yang aku nggak bisa jawab. Kenapa? Karena balik lagi ke orangnya. Ada beberapa orang yang takut banget, ada beberapa orang yang baru sekali jelasin di bawah kita praktekin skill scuba diving mereka langsung bisa. Jadi itu depends ke orangnya sendiri kayak gitu. Oke. Nah, kalau begitu nih ya, ini kan kamu ada di Pulau Pramuka, Mazu Divers. Apa yang membuat Mazu Divers atau mungkin dirimu sendiri ya, yang memilih Pulau Pramuka itu sebagai tempat untuk mengembangkan usaha wisata dibandingkan mungkin ada pulau-pulau lain di sana di Pulau Seribu kan banyak ya?
Pulau Pramuka itu salah satu tempat yang paling ideal. Kenapa? Dari kota nggak terlalu jauh. Waktu tempuhnya kalau pakai speedboat 1,5 jam. Kedengarannya kayak lama, tapi semakin dekat kamu ke kota, kondisi air itu semakin buruk juga. Banyaknya kontaminasi sampah, limbah. Jadi kalau kamu diving di pulau-pulau yang lebih dekat sama kota, itu kondisi airnya sedikit buruk kayak gitu. Nah, Pulau Pramuka ini itu di sweet spot lah, dimana tempatnya nggak terlalu jauh dari kota yang butuh waktu tempuh sampai 2 jam atau 3 jam. Kita punya waktu tempuh cuma 1,5 jam dan airnya cukup bersih. Nggak banyak sampah, maksudnya nggak banyak sampah dari kota. Dari kota ya, karena manusia emang bikin sampah mulu sih emang. Betul sekali. Oh jadi gitu, jadi intinya adalah karena paling ideal, waktunya paling aman, dan secara biota lautnya juga masih bisa dimaksimalkan gitu betul. ya. Dan kalau di Pulau Pramuka itu sendiri, kalau kamu melakukan one day trip, itu masih bisa dimaksimalin waktunya. Jadi as an example, kamu berangkat dari Sunda Kelapa jam 9 sampai Pulau Pramuka jam 10:30, 11, itu kamu bisa langsung naik kapal, kamu ngelakuin aktivitas yang apa kamu lakuin, either itu scuba diving, snorkeling, ataupun free diving. Tapi kalau kamu ke pulau yang lebih jauh dari Pulau Pramuka yang waktu tempuhnya lebih lama, kamu melakukan one day trip itu nggak ideal. Karena kamu sampai sejam 2 jam, kamu harus balik lagi, capek di jalan. Nah, kalau gitu idealnya untuk kita ke sana berapa lama? Biar kita bisa menikmati kayak full, bisa enjoy, bisa santai, nggak cuma nyelam aja, tapi kita bisa juga aktivitas lainnya. Idealnya sebenarnya capek lah, gitu kan? Idealnya stay overnight sih. Banyak juga temen-temenku sendiri ya yang kalau misalkan mau diving di Pulau Pramuka, mereka biasanya hari pertamanya aja dive. Hari kedua mereka udah cuma chill, nyantai, nongkrong sama teman-temannya kayak gitu. Karena capek kan? Capek, betul. Capek kan? Jadi paling nggak 2 hari ya? 2 hari atau 3 hari? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam udah oke banget tuh. Which is suitable banget buat orang-orang yang kerja kan, karena Sabtu dan Minggu gitu loh. Benar, Sabtu Minggu sih oke ya. Iya. Terus apa namanya kalau misalnya kamu di sana nih, ya kan? Biasanya itu wisatawannya lebih banyak lokal atau banyak yang mancanegara malahan? Wisatawan lokal cukup banyak karena balik lagi dekat dengan kota ya. Orang-orang Jakarta, bahkan yang dari Bandung itu juga banyak yang ke Pulau Pramuka. Tapi sebenarnya surprisingly kita juga memiliki banyak turis mancanegara juga. Apalagi kalau misalkan mereka kayak orang-orang yang tidak terlalu suka dengan tempat-tempat yang crowded, mereka suka di Pulau Pramuka atau di Pulau Seribu karena memang lebih tenang kayak gitu. Jadi memang mereka itu yang mereka cari ya. Ketenangannya. Gak terlalu banyak yang dilihat kayak misalkan kayak di Bali kan. Bali itu kan luas banget, ada yang area party, ada yang area memang buat terus diving gitu-gitu. Kalau di Pramuka tuh memang tenang banget karena memang pulau penduduk juga kan. Jadi nggak banyak hal-hal yang malam-malam tuh bisa bikin mengganggu tidur lah kayak gitu. Tapi ini yang menarik. Apakah orang bisa dibilang dalam tanda kutip party di sana? Dia bikin private party sendiri? Mungkin bisa aja. Possible kah? Karena kalau kita melihat kan katanya kamu adalah di sana adalah tempat bersama dengan warga lokal. Benar. Dimana kalau warga lokal berarti kita mungkin kayak harus jaga dan sebagainya gitu kan. Possible aja, tergantung kamu mau menginapnya di mana. Ada beberapa penginapan yang memang nggak terlalu dekat sama tempat tinggal warga. Kayak gitu, yang nggak jauh-jauh banget tapi nggak dekat-dekat banget juga. Jadi misalkan kamu mau bikin private party masih bisa possible kayak gitu. Masih bisa, masih enak ya? Masih bisa, masih enak. Masih asoy lah pokoknya. Berarti di sana balik lagi. Mungkin yang paling banyak dicari wisatawan apa? Apakah tetap divingnya? Apakah tetap penginapannya atau gimana? Yang paling banyak mostly? Salah satu destinasi wisata yang benar-benar orang sering banget itu di Pulau Air, sekitar 15 menit dari Pulau Pramuka, itu ada namanya Pulau Gosong Petrik. Pulau Gosong Petrik itu benar-benar cuma kayak Patrick kelamaan di panggangannya SpongeBob katanya. Jadi Pulau Gosong Petrik ini itu sebenarnya adalah gundukan pasir. Jadi kalau misalkan tide-nya lagi surut, itu dia benar-benar stretch out panjang, itu cuma pasir doang. Jadi wisatawan banyak yang kesana, foto-foto, take drone video, memang konten, bikin TikTok apa segala macam itu di pulau itu. Dan Pulau Air ini dia awalnya cuma karena satu dan lain hal sekarang dia udah agak terpecah. Jadi ada kanalnya.
Oke. Jadi kalau kamu kapalnya masuk lewat kanal itu bagus banget buat foto-foto sih. Oke, jadi itu yang dicari ya? Itu jadi yang tempat dicari. untuk foto-foto juga? Foto-foto justru. Dan kalau untuk ke sana itu nggak cuma buat kayak orang-orang yang nggak bisa berenang atau snorkeling doang. Kamu mau diving, abis diving kamu mau ke pulau itu, abis free diving kamu mau ke pulau itu tuh bisa banget. Jadi memang orang-orang tuh sering banget ke lokasi Sana itu. ya. Gitu. Tapi di sana kan banyak tuh yang tempat-tempat foto-fotonya yang estetik lah ya. Yes. Estetik bisa kita ngapain aja. Apakah di sana juga ada wisata edukasi juga nggak sih? Wisata edukasinya mungkin? Edukasi ada. Apa tuh? Transplantasi terumbu karang. Transplantasi terumbu karang. Wah menarik. Itu gimana? Jadi ada beberapa warga lokal yang memiliki organisasi untuk transplantasi karang. Jadi kalau misalkan memang tertarik, kamu mau snorkeling, mau free diving atau mau scuba diving, kamu tertarik untuk restorasi terumbu karang, itu bisa dikontak. Oke. Kayak gitu. Nah itu edukasi juga, karena sebelum kamu nanam terumbu karangnya, itu pasti akan dijelasin terumbu karang ini apa. Tahu nggak sih kalian kalau misalkan terumbu karang itu sebenarnya bukan tanaman, tapi mereka tuh binatang. Gitu. Kok binatang ya? Mereka tuh Itu bukan apa? Kerang bukan sih, bukan ya? Bukan. Apa Jadi dia? mereka itu terumbu karang itu kalsium, kayak tulang, dan dilapisi dengan binatang hidup. Binatang hidup itu ya makanya kenapa kalau orang-orang snorkeling atau free diving sering banget atau scuba diving pun kalau misalkan mereka tidak melakukannya dengan baik dan benar itu kan bisa menginjak terumbu karang. Iya, iya. Orang-orang kira kayak oh itu cuma batu nggak apa-apa diinjak. Padahal sebenarnya kalau kamu injak itu bisa mati. Dan mereka growth rate-nya itu lama banget kayak gitu. Oke, jadi untuk menumbuhkan terumbu karang itu memang dibutuhkan waktu yang sangat lama. Yes, Jadi harus benar-benar dijaga gitu Iya, ya. benar. Oke, kalau gitu. Nih aku pengen tanya juga, penasaran adalah ini kan kita wisatawan yang ke sana itu macam-macam ya. Dari yang mungkin sendiri, mungkin ada yang family, pasangan, keluarga kecil atau mungkin pertemanan. Nah, untuk setiap wisatawan ini, kalau misalnya kamu dikasih sebuah pertanyaan yang cocok untuk masing-masing dari setiap wisatawan itu kemana aja, mungkin itinerary-nya kayak gimana? Nah, tapi jangan kamu jawab dulu ya, kita akan kembali lagi setelah ini. Jadi untuk sahabat Eljon tetap di POV. POV, sudut pandang kita. Didukung oleh